Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Selmawati dengan NIM 200405501029, kelas PKHA 2020. Nah, pada materi pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 6. Pertama, urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. 2. Anak berkesulitan belajar. 3. Konsep manajemen pembelajaran. 4. Pembelajaran kooperatif. 5. Tutor sebaya. Dan terakhir, pembelajaran di ruang sumber. Pada materi pertama membahas mengenai urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, di mana manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar sangat penting karena anak yang mengalami kesulitan belajar memerlukan pendekatan yang berbeda dari anak-anak yang belajar dengan mudah. Dalam hal ini, manajemen pembelajaran adalah salah satu cara untuk memperbaiki proses belajar anak yang mengalami kesulitan belajar dengan cara memfasilitasi dan mengoptimalkan proses belajar yang efektif. Dengan demikian, manajemen pembelajaran sangat penting dan membantu anak berkesulitan belajar agar dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien serta hasil yang belajar yang lebih baik. Dalam hal ini, maka diperlukannya kompetensi guru yang dituntut kepada guru adalah kemampuan dalam mengolah pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai seperti yang telah direncanakan. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesional, di mana kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik dapat merancang pembelajaran yang bermakna, mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang inovatif, mampu mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif. Kemudian kemampuan sosial mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional mencakup kemampuan guru dalam memahami dan menguasai bidang studinya, serta memperbarui pengetahuan secara terus-menerus. Dan terakhir, kompetensi kepribadian mencakup kemampuan guru dalam memahami dirinya sendiri, memiliki integritas, etika, dan moral yang baik, serta menjadi teladan bagi siswanya. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru harus memiliki keempat kompetensi di atas secara seimbang dan terintegrasi dengan baik. Hal ini sangat penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, guru perlu menguasai konsep manajemen pembelajaran di kelasnya dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Materi kedua yaitu anak berkesulitan belajar, di mana anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami disfungsi sistem saraf pusat yang dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosi, dan budaya dan sosial. Adapun klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari dua segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Segi perkembangan mencakup gangguan perhatian,
memori, persepsi, visual, dan motorik, dan gangguan proses berpikir dan berbahasa. Dari segi akademik mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, di mana anak berkesulitan belajar memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan klasifikasinya. Materi ketiga yaitu konsep manajemen pembelajaran, di mana manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengolah pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen pembelajaran yaitu 1. Perencanaan pembelajaran, di mana ketika melakukan manajemen pembelajaran terutama pada saat menyusun perencanaan, maka langkah ini merupakan fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan efektif dan efisien. Kedua, pengarahan tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran yang telah disusun dan dilaksanakan akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran melalui pembelajaran yang dikelola dengan baik, akan mengarahkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran pada 3 domain yang harus dan dalam setiap pembelajaran terdiri dari ketiga domain tersebut. Pelaksanaan proses belajar mengajar tidak boleh keluar dari tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ketiga, pengelolaan kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Dalam manajemen pembelajaran, guru sebagai manajer berusaha menempatkan siswa sesuai dengan potensi dan posisinya. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal maupun kelompok. Keempat, pembentukan jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat berfungsi sebagai pembentuk jiwa kepemimpinan baik guru maupun siswa. Bagi guru, sebagai manajer berarti guru menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Guru telah mengambil keputusan tentang bentuk pembelajaran yang harus dilakukan. Tentu saja dengan pertimbangkan karakteristik dan kemampuan anak berkesulitan belajar yang dihadapi. Bagi siswa, jiwa kepemimpinan dapat diharapkan adalah bagaimana siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, misalkan merapikan buku, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan terakhir, yaitu kelima, peningkatan mutu dalam pembelajaran. Fungsi terakhir adalah manajer pembelajaran yang direncanakan dengan baik dilaksanakan sesuai dengan perancangan dan dievaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan manajemen pembelajaran yaitu membantu siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimiliki. Tujuan akhir dari setiap pembelajaran adalah peningkatan kemampuan dan prestasi belajar siswa, di mana seorang siswa yang meningkatkan prestasi belajarnya itu disebabkan oleh siswa tersebut belajar semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki, di mana guru akan membantu mendorong dengan upaya yang baik sesuai dengan kemampuan, bukan kemampuan guru. Kedua itu menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan belajar, di mana setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan, baik bersumber dari siswa, guru maupun lingkungan sekolah. Melalui perencanaan yang baik, maka hambatan yang ada dapat direduksi atau dikurangi, bahkan dihilangkan. Ketika merencanakan pembelajaran, guru sudah memiliki skenario pembelajarannya. Ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa, di mana melalui pengelolaan yang baik, guru dapat mengatur lingkungan fisik yang dibutuhkan siswa.
Keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, di mana penyelenggara pendidikan inklusif itu memerlukan manajemen pendidikan yang baik karena dihadapi adalah anak berkesulitan belajar. Nah, adapun komponen-komponen manajemen pembelajaran yaitu perencanaan, di mana sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran itu suatu kegiatan yang memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada atau dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang dirancang. Ketiga itu evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi keempat yaitu pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang bersifat kerjasama yang dalam artian secara bersama-sama melakukan proses pembelajaran dan pengajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan upaya baik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lain baik dalam pengajaran kelompok maupun tugas individu. Adapun konsep dasar pembelajaran kooperatif, banyak pendapat mengenai konsep dasar pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh ahli. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada pencapaian tujuan. Kelompok kecil heterogen bekerja sama dan bertanggung terhadap kelompok sendiri. Adapun elemen-elemen pembelajaran kooperatif, yaitu positif independen atau saling ketergantungan yang positif. Siswa harus mempunyai persepsi bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Tujuan kelompok didapatkan jika semua anggota kelompok sudah mencapai tujuannya. Dalam satu kelompok bisa saja terdapat siswa yang tingkat pemahamannya lebih tinggi dan lebih rendah. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap siswa harus tidak hanya menyelesaikan bagian pekerjaan mereka, tapi juga memastikan bahwa orang lain melakukan hal yang sama. Kedua, interaksi tatap muka yang meningkatkan, di mana interaksi yang meningkatkan melibatkan individu untuk saling mendorong dan memfasilitasi upaya masing-masing saat mereka bekerja sama dalam tugas kelompok. Ketiga, pertanggungjawaban individu. Semua anggota kelompok harus mempunyai kemampuan menghadapi suatu masalah dan mengembangkan ide-ide untuk keberhasilan kelompok. Individu dapat dilihat saat diadakan penilaian masing-masing siswa dan hasilnya dikembalikan ke kelompok. Keempat, kemampuan kerjasama. Untuk bisa bekerja sama dengan produktif, diperlukan unsur-unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. Cooperative learning tidak bisa berfungsi dengan efektif jika siswa tidak mempunyai dan mengembangkan unsur-unsur collaborative skill di atas. Beberapa siswa mempunyai kekurangan dan keterampilan sosial. Dalam hal ini, guru harus menjelaskan dasar-dasar keterampilan sosial sebelum pembelajaran dimulai. Dan terakhir itu, pemprosesan kelompok. Unsur penting terakhir dalam pembelajaran kooperatif adalah pemprosesan kelompok. Ini melibatkan anggota yang merupakan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, memberikan kesempatan anggota kelompok untuk merefleksikan proses belajar memiliki manfaat akademik dan sosial yang jelas. Adapun strategi dan teknik dalam pembelajaran kooperatif. Pertama itu perencanaan, di mana melalui penyusunan materi, membentuk kelompok dan menyusun
panduan perlu diketahui oleh guru bahwa di dalam kelas terdapat anak sedang belajar. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan guru khusus untuk menyusun pembelajaran kelompok di kelas, seperti menyiapkan materi, membentuk kelompok, dan memberikan panduan kepada kelompok, serta mengurutkan tugas yang dikerjakan kelompok dan menetapkan aturan mengenai apa yang harus dikerjakan terhadap siswa. Kedua itu pelaksanaan, di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung, seperti secara periodik memperlihatkan keseluruhan kelas, mengamati setiap kelompok di samping mengamati keseluruhan kelas, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama, memberikan umpan balik setiap kelompok, dan terakhir itu evaluasi atau penilaian, di mana penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Guru dapat menggunakan lembar pengamatan skala perilaku untuk menilai perilaku siswa. Misalnya, siswa tidak mengerjakan tugas, ataupun siswa terus-menerus meminta perhatian guru dalam skala mulai dari tidak ada masalah sampai terdapat masalah yang sangat serius. Adapun keuntungan dan tantangan yang dihadapi saat pembelajaran kooperatif, di mana keuntungannya itu terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa, memperoleh pengetahuan, menghargai pendapat siswa lain, dan pembelajaran tidak monoton. Adapun tantangannya itu tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya, membutuhkan persiapan awal untuk mengimplementasi yang berhasil. Materi kelima yaitu tutor sebaya, di mana tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Tutor sebaya biasanya digunakan dalam bimbingan dan konseling, tetapi banyak penelitian penerapan tutor sebaya untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan anak berkesulitan belajar pada khususnya. Peran tutor sebaya dalam layanan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus agar jangan sampai diremehkan. Adapun model tutor sebaya, yaitu klasikal peer tutoring, di mana tutoring kelas secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa kemudian bertindak sebagai tutor, tuti, dan kedua tutor dan tuti. Kedua itu cross-age peer tutoring. Siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Posisi tutor dan tuti tidak berubah. Yang ketiga itu peer assisted learning strategies, di mana melibatkan seorang guru yang memasangkan siswa yang membutuhkan instruksi tambahan atau bantuan dari siswa lain. Keempat, reciprocal peer tutoring, di mana 2 atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan tuti selama setiap sesi dengan waktu yang merata dalam setiap peran. Dan terakhir itu sum-age peer tutoring. Tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Siswa mungkin memiliki tingkat kemampuan yang sama atau siswa yang lebih maju dapat dipasangkan dengan siswa yang kurang mahir. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya, yaitu membuat suatu rotasi tutor, memberikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar untuk menjadi tutor jika pada mata pelajaran yang lain memiliki kemampuan tinggi. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dulu menyelesaikan tugasnya, baru kemudian membantu tuti.
Pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan umpan balik. Buat perencanaan sebelumnya. Pasangkan tutor dengan hati-hati. Ubah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan tertentu. Beri penghargaan kepada pasangan yang baik. Dukung anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Pertahankan monitoring dan evaluasi. Adapun keuntungan-keuntungan dan tantangan yang dihadapi ketika pembelajaran kooperatif tutor sebaya, yaitu keuntungannya program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru, meningkatkan hubungan sosial antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. Ekonomis, mudah untuk melakukan pengorganisian tanpa materi tambahan dari sumber-sumber lain. Terjadi peningkatan hasil pembelajaran yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Adapun tantangannya itu membutuhkan persiapan guru. Karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pembelajaran proses belajar. Tuti mungkin juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Dan beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Keempat, pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan, strategi, dan metode penyampaian layanan yang luas. Adapun tujuan ruangan sumber yaitu merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Adapun jenis ruang sumber, yaitu ruang sumber kategorik, di mana ruang sumber kategorik ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional. Berbagi satu ruang sumber. Jenis ruang sumber ini sangat banyak digunakan di Indonesia. Kedua itu ruang sumber lintas kategoris, di mana peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara definisi ini mungkin tidak membutuhkan guru untuk membangun program pendidikan yang sesuai. Perhatian diberikan pada siswa pengenal yang sama dengan kebutuhan seperti kebutuhan akademik, perilaku, dan fisik. Dan ketiga itu ruang sumber non-kategoris, di mana di ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih, karena presentasi peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ruang sumber. Adapun persiapan yang dilakukan di ruang sumber, yaitu guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Kedua, guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen anak. Di mana program pengajaran individual berdasarkan hasil asesmen. Belum ada formal buku PPI untuk anak berkesulitan belajar, namun untuk diketahui bahwa dalam program pembelajaran individual terdapat uraian tentang kemampuan anak. Ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang bisa dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Dan keempat, mengatur ruang sumber.
menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Kemudian pengolahan di ruang sumber. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam individual maupun kelompok kecil. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Sediakan pojok hadiah sebagai penghargaan bagi mereka yang telah menyelesaikan tugas. Sediakan ruang konsentrasi dengan warna dinding yang mendorong terbentuknya konsentrasi anak, misalnya warna abu-abu. Terakhir itu pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Di mana langkah-langkah pelaksanaan pengajaran di ruang sumber itu perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke ruang sumber, guru harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini meliputi menentukan tujuan pembelajaran, memilih sumber belajar yang sesuai, mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat, dan menentukan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Kedua itu pengenalan sumber belajar. Sebelum siswa memulai kegiatan belajar di ruang guru harus memperkenalkan sumber belajar yang tersedia di ruang sumber. Hal ini meliputi pemberian pembelajaran tentang jenis dan fungsi sumber belajar yang ada, cara mengakses sumber belajar tersebut, dan aturan yang berlaku. Ketiga itu pembelajaran mandiri. Setelah siswa memahami sumber belajar yang tersedia, siswa dapat melakukan kegiatan belajar mandiri. Keempat, pembimbing dan pengawas. Saat siswa melakukan kegiatan belajar mandiri di ruang sumber, guru harus tetap memberikan pembimbingan dan pengawasan. Hal ini meliputi membantu siswa yang mengalami kesulitan, menjawab pertanyaan siswa, dan memastikan bahwa siswa tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas dan sumber belajar yang ada. Dan terakhir itu evaluasi pembelajaran. Setelah siswa selesai melakukan kegiatan belajar di ruang sumber, guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui tanya jawab, penugasan, ataupun tes. Dengan melakukan pelaksanaan pengajaran di ruang sumber secara tepat, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang tersedia dengan optimal dan meningkatkan hasil belajar mereka. Guru di ruang sumber bekerja sama dengan guru kelas reguler dan orang tua untuk memastikan bahwa program yang diberikan memang membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Alokasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa berada di ruang sumber ditetapkan berdasarkan hasil asesmen, misalnya minimal 3 jam seminggu atau paling lama waktu bertahap dari 45 menit. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.